Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menjawab soal yang nomor 1 ya, untuk TPS pekan kedua ini ya. Oke, kita lihat di sini soalnya. Oke, di sini adalah soalnya nilai dari 0,4 plus 0,8 kali 0,5 ditambah 0,7. Oke, untuk perlama-lama ya, sebelum yang kita akan kerjakan ini adalah yang dilingkari dulu ya yang lingkar ini atau yang di dalam kurung ini dulu, 0,8 kali 0,5. Oke, jadi kalau kita lihat ini ya, jadi 0,4 ya ditambah di 0,8 dikali 0,5 ya ditambah 0,7. Oke, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Oke, jadi 0,4 ditambah 0,8 dikali 0,5 ini adalah 0,4 ya. Oke, ditambah 0,7. Oke, jadi jawabannya adalah 0,4 ditambah 0,4, 0,8 kemudian ditambah 0,7 ya. Jadinya adalah 1,5. Oke. Ya, yaitu jawabannya yang E. Oke, jelas? Kita lanjut dengan nomor 2 ya. Oke. Bisa dilihat di sini ya. Yang ditanya di sini adalah besar dari keuntungan atau kerugian. Ya, kita lihat di sini. Seorang peternak membeli dengan harga 7.250.000 per ekor. Oke, dan harga jualnya 7.500.000. Oke, karena harga belinya lebih kecil daripada harga jual ya, berarti kan ini adalah dia akan untung kan ya, bukan rugi gitu ya. Ya, ini di sini yang ditanya adalah untung atau rugi, berarti kan untung ya. Nah, baru kita tahu besar keuntungannya berarti kan selisih ya kan ya. Ya, keuntungannya berarti kan selisih. Ini kan selisih ya, dari 7.500.000 ya dikurang 7.250.000 ya. Ya, jadi selisihnya 250.000. Ini untuk per ekornya ya. Untuk per ekor ya. Oke. Kemudian dia 5 ekor sapi di sini. Berarti adalah ya, untungnya berarti ya, nanti 5 dikali 250.000 berarti 1.250.000 rupiah. Berarti jawaban di sini jawabannya adalah yang B ya. Oke, saya akan bahas yang soal nomor 3, di mana soal ini merupakan soal deret ya. Ya, jadi kalau soal deret pertama kali yang kita harus lakukan adalah menentukan bedanya dulu ya, perbedaannya. Oke, jadi 15, 29, 56, 108, 208, 390. Oke, kita tentukan bedanya dulu ya di sini. Jadi ini yang soalnya ya, hal yang paling gampang kita lakukan adalah yang menentukan bedanya aja. Ini ada 15 ke 29 bedanya 14 ya. Kemudian di sini bedanya 27. Di sini bedanya 52. Kemudian ini 108 ke 208 100 ya. 208 ke 390 ini bedanya 182 ya. Oke, ini masih belum ada nih. Jadi kalau belum ada kita coba lagi untuk mengetahui bedanya ya. Jadi 14 ke 27 ini ada sekitar 13. Kemudian ini 25. Ini 48 dan ini adalah 82 ya. Masih belum ada. Oke, kita coba lagi. Ini bedanya 12 dan ini bedanya 23. Kemudian bedanya ini ada 34 ya. Nah, di sini udah sedikit agak perbedaan, yaitu ada 12 ke 23 ini adalah bedanya 11 dan 23 ke 34 otomatis ini 11. Oke, otomatis untuk bilangan selanjutnya pasti di sini berbedanya ada 11 juga. Ya, karena ini polanya ya, 11 ya. Dia itu 34 ditambah 11 jadinya adalah 45.
Karena ini bedanya 45, kita juga bisa ini nih 82 ya, bedanya 45 ya. 45 berarti sini ada 127. Kemudian ini bedanya juga 127. Berarti ini adalah 127 ditambah 182. Jadinya berbedanya 309 ya. Nah, untuk bilangan selanjutnya ini berarti adalah 390 ya ditambah 309. Berarti jadinya 699. Ya. Dengan jawabannya itu adalah A ya. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Di sini soalnya adalah jika 123 CD minus 4 sama dengan 344 apabila nilai 369 CD adalah berapa ya? Oke, kita bisa lihat di sini bahwa 123 CD ini sama 369 ini adalah nilainya sebenarnya 3 kali lipatnya. Oke, berarti kita hanya ngerjain berapa sih 123 CD-nya ini? Berarti kan 123 CD, CD dikurang 4 sama dengan 344 ya. Oke, berarti 123 CD-nya ini sama dengan 344 tambah 4 ya, sama dengan 348 ya. Ya, untuk 369 CD ini kan sebenarnya 3 kali dari 123 CD ya, atau 3 kali 348 ya. Ya, 3 kali dari 48 ya. Berarti sama dengan kalau kita kalikan 144. Kita lanjut untuk soal nomor 5-nya ya. Di sini ada 2 bangun trapesium di mana yang trapesium ABCD dengan yang diketahui sudut A-nya 60 derajat dan trapesium PQRS dengan sudut yang diketahui sudut P 120 derajat. Di sini yang ditanya adalah sudut Q-nya berapa gitu ya. Oke. Di sini ada 2 cara. Yang pertama ini adalah caranya adalah kedua bangun ini kan sebangun ya. Dimana ABCD sebangun dengan PQRS ya, bisa diketahui di sini kalau kita lihat berarti kan sudut A ini sebenarnya sama dengan sudut Q besarannya, yaitu sama dengan 60 derajat ya. Ini cara pertama. Kemudian cara yang kedua ya, kita bisa lihat di sini ya. Ini kan kalau sudutnya berseberangan itu jumlahnya 180 derajat ya. Oke, sudut yang berseberangan dengan Q adalah sudut P. Ya, kalau sudutnya berseberangan berarti jumlahnya 180 derajat. Berarti kan sudut Q ini sama dengan 180 dikurang sudut P, atau 180 dikurang 120 sama dengan 60 derajat. Ini kan sama ya, jawabannya itu adalah 60 derajat. B. Berikutnya adalah soal nomor 6 ya. Oke, di sini adalah pertanyaan adalah bila ditambahkan satu garis lurus yang memotong gambar berikut, maksimum bagian yang terbentuk dalam lingkaran adalah kita harus bikin garis yang dimana dia memotong gambar sini ya, yaitu adalah tiga bagian ini ya. Kita bikin garisnya. Set. Udah bikin garis ini karena kita harus motong garis yang ini ya, harus motong 2 garis ini. Kita hitung deh berapa bagian. Ini 1, 2, 3, sini 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 bagian ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya adalah soal nomor 7 ya, dimana di sini bila kereta menempuh dengan kecepatan 160 km per jam selama 15 jam ya. Apabila dengan pengen ditempuh dalam waktu 12 jam, berapa kecepatannya? Sini kan sebenarnya perbandingan terbalik ya. Dimana kalau 60 km jadinya 15 jam. Kalau kecepatannya berapa jadinya 12 jam ya. Berarti ini kan perbandingan terbalik ya. Jadi kalau perbandingan terbalik berarti kan 15 ya per 12 sama dengan X per 60 ya. Sini ya, berarti kan X-nya sama dengan 15 per 12 dikali 60 kan ya. Berarti kan kita perkecil sini 5.
Berarti kan jawabannya adalah 75 km per jam, atau yang D ya. Lanjut ke soal nomor 8 ya, dimana di soal ini yang ditanyakan adalah perbandingan luas kedua daerah yang telah dibagi oleh garis PC-nya ini ya. Itu ada luas 1 dan luas yang sini ya 2 ya. Oke. Untuk lebih mudahnya kita kasih ilustrasi gini ya. Misalkan di sini ada dengan A ya, A, B, D, E ya. Ya, kemudian di sini biar lebih enaknya ya, ini laki. Ya, jadi ada bagian kan kalau misalkan luas 1 ini kan terdiri dari segitiga PAC ya. Kemudian dengan persegi panjang ABDE ya. Jadi kalau kita bikin sini ya, luas yang bagian yang pertama ya. Di sini ada luas dari PAC ditambah luas dari bangun dari ABDE ya kan. Ya, dimana luas PAC ini kan segitiga ya. Berarti kan alas kali tinggi per 2 ya. Dimana kan kalau tingginya ini 1, 2, 3 ya. Tingginya 3 ya. Di sini adalah panjangnya 2. Berarti 3 dikali 2 per 2 ya. Ditambah luas dari ABCD. Dimana dia panjangnya 2 berarti lebarnya 1. Berarti 2 dikali 1 ya. Oke. Ini kan sama dengan ya 3 ditambah 2 ya. Atau sama dengan 5. Kemudian untuk luas yang kedua ya. Di sini kan ada segitiga PQC ya, dan juga ada bangun di sini sebenarnya ada lagi nih, itu yang ini ya. Ini misalkan kita kasih nama F G H ya. Berarti ada luas dari PQC ya, dengan luas bangun ada lagi ya, luas bangun Q F H Q HG ya, ditambah satu luas lagi sini I J K ya. Jadi luas F I J K ya. Dimana pertama ya, luas PQC dulu, ini kan segitiga ya, berarti sama sebenarnya seperti PAC, yaitu 3 kali 2 per 2 ya. Kemudian luas dari yang ini ya, QH FG ya. Sini kan luas persegi panjang, sebenarnya mirip sama luas dari ABDE ya, itu adalah 2 dikali 1. Kemudian terakhir ada luas FIJK. Sini kan satu kotak aja, berarti kan 1 dikali 1 ya. Oke. Kita lakuin aja nih ya kan, 3 ditambah 2 ya, tambah 1 sama dengan 6. Berarti perbandingan antara luas 1 dengan luas 2 ini kan sebenarnya 5 dibanding 6 ya. Atau jawabannya di sini adalah yang D. Oke. Berikutnya adalah soal nomor 9 ya. Di sini ada yang namanya bangun prisma yang seperti yang ini. Kemudian ada 3 kubus, yang mana di sini yang ditanya sebenarnya volume ruang sisa. Nah, untuk volume ruang sisa ini kan sebenarnya ada 3 kubus ini ya. Ya kan? 3 kali volume kubus, karena ada 3 kubus ya. Kemudian dikurangi dari volume yang di prismanya ini. Ya kan? Oke. Ini kubusnya ini adalah luasnya kan panjangnya 2 cm ya. Oke. Berarti kita hitung dulu volume kubusnya ini ya. Oke. Volume kubus itu adalah, oke ya, kita coba. Berarti ini kan adalah S pangkat 3 ya sebenarnya. Kemudian volume prisma itu adalah A alas dikali tinggi ya, per 2 dikali T ya tingginya ya. Oke. Kita coba. Berarti 3 dikali S-nya. S-nya ini adalah 2 ya. Dikali 2 pangkat 3 ya, dikurang
alas kali tinggi, alas kali tinggi ya, alas kali tinggi, berarti kan alasnya ini sebenarnya rusuknya ya sama ya, 2 dengan tingginya sebenarnya sama dengan rusuknya juga ini kan ya, yang ini berarti kan 2 juga, per 2 dikali 2 ya. Oke, 3 dikali 2/3 itu adalah 24 ya, kemudian dikurang 2 kali 2 kali 2 ya, bagi 2, ini kan sebenarnya 4 ya. Oke, berarti volume sisa ini adalah 20 cm kubik ya. Adalah soal nomor terakhir ya, dimana soal ini yang ditanya adalah perbandingan umur di antara Dina, Denny, dan Nika. Oke, di sini saya ibaratkan ya, si Dina ini X, Denny Y, dan Nika Z. Oke, untuk pernyataan yang pertama ya, kita lihat di sini umur Dina 2 kali dari umur Denny. Berarti X ini sama dengan dari 2Y ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, pernyataan kedua, umur Dika 10 tahun lebih muda dari umur Dina. Berarti Z sama dengan X minus 10 ya, karena lebih muda. Kemudian jika rata-rata dari ketiga ini sama dengan umurnya si Dika, berarti Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z per 3. Oke, penyelesaiannya gimana? Oke, penyelesaiannya kita mulai dari yang pernyataan ketiga ini ya, karena menyeluruh ya. Oke, kita ubah ini naik ke atas ya, jadi 3Z sama dengan X plus Y plus Z ya. Oke, Z-nya pindah ruas sama dengan 2Z sama dengan X plus Y. Oke, dimana Z ini kan sebenarnya X minus 10 ya, berarti 2 sama dengan X minus 10 sama dengan X plus Y. Nah, biar jadi enak nih, Y-nya kita ubah, ya kan, Y ini kan sama dengan ya setengah dari X ya, kita ubah jadi 2X minus 20 sama dengan X ditambah setengah X, atau sama dengan 1/2 X. Oke. Dari sini kita bisa dapat X-nya. Berarti kan X-nya ini ya kan, kita pindah ruas saja. Berarti kan sama ya 0,5. X sama dengan 20. X sama dengan ya kan 20 per 0,5 sama dengan 40. Y-nya juga bisa ketahuan karena Y-nya setengah dari si X. Berarti setengah dari 40 atau 20. Oke, dan Z-nya ini kan ketahuan juga. Itu adalah X dikurang 10. Berarti sama dengan 40 dikurang 10 sama dengan 30. Berarti perbandingan antara umur mereka adalah banding X banding Y banding Z. Ini kan sebenarnya 40 banding 20 banding 30. Berarti ya, atau kita perkecil ya, 4 banding 2 banding 3.